Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Kang Wan, di channel YouTube saya pribadi, Wan Petir. Dan alhamdulillah di pagi hari ini dalam keadaan sehat. Semoga Anda di sana bersama keluarga sehat jasmani dan rohani, amin. Seperti biasanya saya ini lagi ada di pembibitan, kawan. Jadi akan ngebahas lagi tentang 100 juta pertama dari pertanian. Tentu saja yang pertama Anda harus siapkan adalah mindset, pola pikir kan. Jadi pola pikir petani zaman sekarang itu beda dengan petani terdahulu, gitu kan. Jadi petani sekarang itu harus melek finansial, terus melek teknologi juga gitu. Sebagai petani milenial, saya mengajak kepada anak-anak muda di Indonesia ini supaya melek finansial, itu mengelola keuangan dan pemasaran via internet, kawan. Via YouTube, Facebook, Instagram, WA, dan lain-lain untuk pemasaran hasil pertaniannya. Nah, untuk mendapatkan 100 juta pertama, sesuai di video sebelumnya, saya lanjutkan di video kali ini, itu kalau misalkan ingin 100 juta pertama dalam kurun waktu 2 tahun, kalau misalkan Anda menempuh dari pembibitan, itu sangat bisa dibilang sangat ringan. Dengan catatan di wilayah Anda, bibit apa yang lagi tren gitu, ataupun belum ada pesaing. Terus dalam satu kecamatan ya, daerah Anda dalam satu kecamatan misalkan ada 10 desa, berarti kalau misalkan pengen 100 juta itu harus memiliki Anda sekitar 10.000 pohon bibit pala, misalkan 10.000 pohon kali 10.000 rupiah per pohonnya, itu akan ketemu di angka 100 juta rupiah, kawan. Nah, berarti kalau misalkan 2 tahun berarti per tahunnya 5.000. Nah, 5.000 Anda jual berarti ke setiap desa. Kalau misalkan di daerah Anda 10 desa, berarti sekitar 500 pohon dikali 10 desa berarti 5.000 per tahunnya. Dan tahun berikutnya juga sama, polanya seperti itu. Kalau menempuh dari pembibitan, untuk menempuh dari jalan lain, misalkan dari bisnis, nah itu perlu memang kecerdikan ya, kawan. Kecerdikan itu bisa ringan gitu kalau dimulainya dari yang bisa diolah, seperti kayak misalkan membeli pala gelondongan dipetik oleh kita sendiri, terus nanti kita sortir yang tua-tuanya dijadikan bibit. Di video sebelumnya sudah ada. Terus yang mudanya kita jual gitu, dikeringkan, nanti diputar lagi begitu. Itu tahapannya, kawan. Kalau misalkan waktunya tidak nyampe di 2 tahun, itu belum terkumpul juga, ditaikan waktunya sampai 3 tahun gitu. Insya Allah nanti tercapai 100 juta pertamanya. Jadi intinya kalau pingin 100 juta pertama, awalnya Anda harus di bisnisnya gitu kan, bisnis pertanian. Nah, di situ ada bisnis yang modalnya kecil nanti bisa jadi besar, yaitu di pala gelondongan. Terus nanti bisa lari ke bisnis kayu, kawan. Larinya. Jadi setelah bisnis bibit, terus pala gelondongan, nanti bisa Anda larinya ke bisnis kayu gitu. Seperti itu, kawan. Jadi bisnisnya yang Anda pelajari gitu. Kalau budidayanya itu bagian dari investasi. Investasi itu sebaik-baiknya investasi, kawan, investasi yang dipegang oleh diri kita sendiri. Kalau misalkan harus ditransfer ke orang lain, itu bukan investasi. Kita itu bakalan kehilangan uang gitu kan. Jadi sesimpel itulah. Saya sebagai petani sekarang kan lagi rame gitu, investasi bodong ini tuh. Saya mengajak ke petani semuanya, sebaik-baiknya investasi itu investasi yang dipegang oleh kita, kecuali ya pembelajaran tentang ilmu gitu. Itu ya wajib lah, karena upgrade ilmu itu wajib bagi petani gitu, supaya ilmunya bertambah, nanti pendapatan juga bertambah, kawan. Jadi berbanding lurus antara pendapatan dengan ilmu. Jadi tidak, misalkan ilmunya kurang, pendapatan juga pasti kurang, tidak mungkin naik gitu, kawan. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.